Istriku ternyata kupu-kupu malam. Kematian tragis seorang PSK yang nekat tanam susuk di area intim. Hujan deras mengguyur kota kecil itu sejak senja tadi. Petir sesekali membelah langit malam, mengiringi deru angin yang membuat jendela bergetar pelan. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Aryo duduk termenung di kursi reyotnya. Kepalanya tertunduk, pandangan kosong tertuju pada lantai keramik yang mulai retak di beberapa sudut. Tangan Aryo gemetar, mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Di hadapannya, foto pernikahan yang dipajang di dinding tua itu terasa mengejek. Aryo memandang foto tersebut dengan mata nanar. Wajah istrinya, Dita, tersenyum manis mengenakan kebaya putih. Wajah yang dulunya ia puja, kini menjadi bayangan kelam yang tak bisa ia hapus dari benaknya. Semua dimulai 3 bulan lalu. Aryo bukan pria kaya. Pekerjaannya sebagai sopir truk hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan rumah sempit ini. Tapi Aryo bersyukur, karena baginya, memiliki Dita sebagai istri sudah lebih dari cukup. Wanita itu cantik, tubuhnya semampai, kulit putih bersih, rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi. Ia selalu tampak sederhana, namun memancarkan pesona yang membuat Aryo merasa beruntung setiap hari. Hanya saja, kebahagiaan mereka perlahan pudar. Malam-malam Dita pulang semakin larut. Mulanya, ia berdalih bekerja lembur di sebuah toko pakaian di pusat kota. Aryo, yang lugu dan percaya penuh pada istrinya, tak pernah mencurigai apapun. Namun, ketika Dita mulai sering pulang dengan bau parfum menyengat dan riasan yang masih tebal di wajahnya, kecurigaan itu mulai tumbuh. "Mbak Dita kerja apa sih? Yo, kok sering banget pulangnya tengah malam?" tanya tetangga mereka, Bu Ratna, suatu pagi. Aryo hanya tersenyum kecut, tak tahu harus menjawab apa. Namun ucapan itu bagaikan racun yang merambat cepat ke dalam kepalanya. Malam itu, Aryo menunggu kepulangan Dita di ruang tamu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara motor berhenti di depan rumah mereka. Aryo segera berdiri, melihat ke arah pintu yang perlahan terbuka. Dita masuk, langkahnya terhuyung seperti orang kelelahan. Bibirnya merah menyala, bajunya sedikit kusut. "Kamu dari mana?" Suara Aryo serak menahan emosi. Dita terdiam, matanya menghindari tatapan suaminya. "Dari kerja? Yo, kamu kenapa sih? Kok nyari gara-gara?" Suaranya datar, tak ada nada bersalah di dalamnya. Aryo hanya menghela napas panjang. Dalam hati, ia mencoba menahan prasangka buruk yang semakin menusuk pikirannya. Namun, keesokan harinya, sebuah kejadian yang membuat Aryo tak bisa lagi menutup mata terjadi. Siang itu, Aryo memutuskan untuk pulang lebih awal dari pekerjaannya. Truk yang biasa ia kendarai sedang dalam perbaikan, memberi waktu senggang yang jarang ia miliki. Namun, ketika sampai di depan rumah kontrakan mereka, langkah Aryo terhenti. Sebuah motor besar terparkir di halaman rumahnya. Aryo mengenal motor itu, milik salah satu pria kaya di kota ini yang sering ia lihat di kafe-kafe malam. Dadanya berdebar kencang. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke jendela. Tirai tipis tak cukup menutupi pemandangan di dalam. Aryo menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Di ruang tamu, ia melihat Dita duduk di sofa dengan seorang pria. Tangan pria itu merayap di paha istrinya. Sementara Dita tertawa kecil, suaranya menggema lirih. Kepalanya berputar. Pandangan Aryo kabur. Seketika itu juga, ia merasa dunianya runtuh. Malamnya, Dita pulang seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun kali ini, Aryo tak tinggal diam. "Kamu siapa sebenarnya, Dit?" tanyanya dingin. Dita yang tengah melepas sepatu, mendongak dengan wajah datar. "Apa maksudmu? Yo, selama ini aku diam, tapi sekarang aku mau tahu. Siapa pria itu siang tadi? Apa kerjaanmu sebenarnya?" "Hah?" Wajah Dita memucat seketika. Namun hanya sesaat, karena kemudian ia tersenyum sinis. Senyum yang tak pernah Aryo lihat sebelumnya. Senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku cuma cari uang. Yo, kamu kan tahu gaji kamu gak cukup buat hidup kita. Kamu mau aku ngemis di jalanan?" jawab Dita. Suaranya terdengar dingin dan menusuk. Aryo terdiam. Tenggorokannya tercekat. "Jadi, kamu..." kata-katanya terputus.
Ia tak sanggup melanjutkannya. Dita tertawa kecil. Tawanya tak wajar, seperti suara perempuan yang sedang kesurupan. Aku cuma lakukan apa yang perlu aku lakukan. Lagian, kamu juga menikahi aku bukan karena cinta, kan? Kamu hanya butuh teman tidur, ucapnya tajam. Aryo merasakan amarah dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ia ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Malam itu, Aryo tidur di ruang tamu, sementara Dita tetap di kamar. Namun mata Aryo tak bisa terpejam. Bayangan Dita bersama pria lain menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, kabar kematian seorang wanita malam menggemparkan kota kecil itu. Tubuh wanita itu ditemukan membusuk di kamar kosan mewah di tengah kota. Polisi menyatakan bahwa wanita itu tewas mengenaskan, dengan luka misterius di sekitar area intimnya. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan ketika Aryo mendengar desas-desus itu, tubuhnya mendadak lemas. Wanita itu, Dita? Gumamnya tak percaya. Aryo segera berlari ke kantor polisi. Namun sesampainya di sana, tubuhnya benar-benar ambruk ketika melihat kantong mayat yang terbuka sebagian. Wajah cantik istrinya kini membiru, bibirnya membusuk, dan dari luka di area intimnya, mengalir darah hitam pekat. Susuknya sudah lepas. Gumam salah satu petugas dengan nada bergetar. Aryo menoleh cepat. Apa maksudnya? Pak? Susuk apa? Polisi itu menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Istrimu memakai susuk di area yang itu. Katanya biar pelanggan makin tergila-gila padanya. Tapi kalau susuk itu dicabut atau dilepas paksa, akibatnya bisa begini. Aryo terduduk, tak mampu berkata apa-apa lagi. Dunia terasa berputar. Tubuhnya bergetar hebat, sementara suara isak tangis dan bisikan-bisikan samar mulai terdengar di telinganya. Sejak malam itu, Aryo tak pernah lagi tidur nyenyak. Rumah kecil mereka menjadi sunyi, namun tidak bagi Aryo. Ia sering mendengar suara langkah kaki dari kamar, suara perempuan tertawa kecil, dan bau parfum menyengat yang memenuhi ruangan. Suatu malam, ketika ia terbangun karena mimpi buruk, Aryo melihat sosok Dita berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah hitam mengalir dari mulutnya. Kenapa kamu biarkan aku mati, Yo? Suara Dita terdengar lirih, namun jelas di telinganya. Aryo ingin berteriak, namun tubuhnya kaku. Sosok Dita perlahan mendekat, tangan dinginnya menyentuh pipi Aryo. Sekarang, aku akan selalu bersamamu. Aryo menjerit sekencang-kencangnya. Namun tak ada yang mendengar. Hujan deras di luar hanya menelan suaranya, meninggalkan bayangan kelam yang terus menghantui hingga kini. Sejak malam itu, Aryo tak pernah merasa aman di dalam rumahnya sendiri. Lampu-lampu ia biarkan menyala sepanjang malam, namun cahaya itu tak cukup mengusir kegelapan yang semakin membesar dalam hatinya. Bau parfum menyengat selalu hadir begitu malam menjelang. Kadang, ketika ia melewati kamar mandi, suara keran air menetes terdengar jelas, meskipun tak ada seorang pun di sana. Pada suatu malam, Aryo tak tahan lagi. Ia mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi makam Dita, berharap bisa menemukan ketenangan. Malam itu gelap gulita, tanpa bulan di langit. Aryo membawa lampu senter kecil dan bergegas ke pemakaman di ujung desa. Setibanya di sana, angin dingin menusuk kulitnya. Pohon-pohon besar bergoyang perlahan, daun-daun kering berjatuhan membentuk bayangan seperti tangan-tangan kurus yang meraih-raih dari tanah. Dengan napas tersengal, Aryo mencari makam istrinya. Sesampainya di depan pusara Dita, Aryo tertegun. Galiannya tampak berbeda. Tanah di atas makam itu bergelombang, seperti baru saja digali. Senter di tangannya bergetar, menerangi nisan kayu dengan nama Dita terpahat jelas. Astaga, siapa yang berani? Aryo berbisik lirih, suara tercekat di tenggorokan. Namun sebelum ia sempat menyentuh tanah itu, suara tawa lirih terdengar di belakangnya. Tawa yang begitu ia kenal. Hi! Aryo membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia perlahan menoleh, dan seketika itu juga darahnya membeku. Di bawah pohon besar yang tak jauh dari makam, Dita berdiri dengan gaun putih lusuh. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah pucatnya. Kedua matanya kosong, namun bibirnya menyeringai. Aryo, kenapa kamu kemari? Suara Dita terdengar serak, seperti berasal dari rongga yang kosong.
Aryo mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Dedita, apa yang kau mau dariku?" Sosok Dita bergerak maju, langkahnya pelan tapi pasti. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas lumpur hitam di tanah. Darah mengalir dari sela-sela kakinya, menciptakan suara tetesan yang jelas terdengar di telinga Aryo. "Kamu sudah tahu rahasiaku, tapi kamu diam saja. Kau biarkan mereka mempermainkan aku. Sekarang, ikut aku, yo." "Aku kesepian." Aryo berteriak histeris. Senter di tangannya jatuh ke tanah. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan makam istrinya. Namun langkah kaki di belakangnya semakin cepat. Suara tawa Dita semakin dekat di telinganya. "Hihihihi, kemana kau lari, Aryo?" Angin dingin semakin kencang. Aryo merasakan napasnya berat, paru-parunya seperti terbakar. Saat hampir mencapai pintu gerbang pemakaman, kakinya tersandung akar pohon besar. Tubuhnya jatuh keras ke tanah, wajahnya berlumuran lumpur. Ketika ia mencoba bangkit, sosok Dita sudah berdiri di hadapannya. Kini wajah istrinya terlihat jelas. Matanya hitam pekat, kulitnya membusuk, dan mulutnya terus menyeringai. Darah hitam menetes dari sela bibirnya. "Aryo, sekarang kita bersama selamanya." Tangan Dita yang dingin dan berlumuran tanah meraih leher Aryo. Bau busuk yang menguar begitu menusuk hidung. Aryo mencoba berteriak, tapi suara itu terjebak di tenggorokannya. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya melemas. Hingga akhirnya, "Aryo, bangun, yo." Aryo terlonjak, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia memandang sekeliling dan menyadari bahwa dirinya berada di ruang tamu rumahnya. Pintu depan masih terkunci, lampu menyala terang. Napas Aryo memburu, matanya liar memeriksa setiap sudut ruangan. "Mimpi, hanya mimpi," bisiknya pelan. Namun, ketika ia mencoba berdiri, bau parfum menyengat kembali tercium. Aroma itu datang dari arah kamar tidur. Aryo terdiam. Dengan tubuh bergetar, ia melangkah menuju kamar. Pintu kamar terbuka sedikit, menyisakan celah gelap di baliknya. "Dit? Kamu di dalam?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Aryo mendorong pintu perlahan. Di dalam kamar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di atas tempat tidur, sosok Dita duduk dengan punggung membelakangi Aryo. Rambut panjangnya kusut, gaun putihnya penuh bercak darah. Aryo memandang lekat-lekat, tubuhnya kaku di tempat. "Dita?" Sosok itu berbalik dengan cepat. Wajah Dita kini lebih mengerikan. Kulitnya mengelupas, belatung menggeliat dari sela-sela luka di pipinya. Mulutnya terbuka lebar, seperti ingin menelan Aryo hidup-hidup. "Aku bilang, jangan tinggalkan aku." Dengan gerakan tak wajar, Dita merangkak cepat ke arah Aryo. Suara tulang-tulang patah terdengar setiap kali ia bergerak. Aryo berteriak sekeras-kerasnya, berbalik dan berlari keluar kamar. Pintu rumah terbanting, lampu-lampu padam. Aryo jatuh tersungkur di ruang tamu, kegelapan menyelimuti sekitarnya. Dari sudut ruangan, suara tawa itu kembali menggema. "Hihi, kamu milikku, Aryo, selamanya." Aryo tak tahu lagi harus bagaimana. Tubuhnya menggigil hebat. Perlahan, ia merasakan sesuatu merayap di kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram pergelangan kakinya. Aryo berusaha menarik kakinya sekuat tenaga, tapi genggaman tangan itu semakin erat. Kuku-kuku panjang mencengkeram kulitnya hingga darah mulai merembes. Suara seretan mulai terdengar jelas, seolah sesuatu, atau seseorang, sedang bergerak mendekatinya di tengah kegelapan. "Lepaskan aku, Dita, lepaskan aku," teriak Aryo dengan suara parau. Namun, yang ia dengar hanya tawa itu. Tawa yang nyaring, berulang-ulang, memenuhi setiap sudut ruangan. Seperti gema dari dimensi lain. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, Aryo menendang keras ke arah genggaman itu. Tubuhnya jatuh ke belakang, menghantam meja kecil hingga vas bunga di atasnya pecah berantakan. Aryo merangkak dalam kegelapan, napasnya memburu. Jantungnya berpacu cepat, seperti ingin meledak dari dadanya. Tangan-tangannya mencari-cari sesuatu di lantai. Lalu, ia merasakan gagang kecil, sebuah gunting yang biasa digunakan Dita untuk menjahit.
Kalau kau mendekat lagi, aku tak akan ragu. Aryo berteriak, memegang gunting itu erat-erat di tangannya. Sung. Tawa itu berhenti. Tapi di dalam kesunyian, Aryo bisa mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara langkah kecil, lambat, dan lembut seperti kaki telanjang yang berjalan di lantai kayu. Tep, tep, tep. Suara itu semakin mendekat. Aryo menoleh. Senter kecil yang tadi terjatuh di pemakaman ternyata kini terguling di sudut ruangan. Dengan cepat, ia merangkak dan meraih senter itu. Begitu cahaya kecil menerangi ruangan, Aryo membeku. Di pojok ruangan, berdiri sosok perempuan pucat dengan gaun putih yang compang-camping. Rambutnya basah, meneteskan air kotor ke lantai. Wajahnya tertunduk, tapi tubuhnya sedikit bergetar, seperti tengah menahan tangis. Dita, apa yang kau inginkan dariku? Aryo berbisik dengan suara parau. Tiba-tiba, kepala sosok itu terangkat. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Rahangnya ternganga lebar, lebih lebar dari manusia biasa, hingga bibirnya robek dan darah hitam menetes deras. Kamu bilang, kau mencintaiku, kan? Suara itu terdengar seperti berlapis-lapis, bergema di telinga Aryo. Sebelum Aryo bisa bereaksi, sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Gerakannya aneh, seakan tubuhnya dipatah-patahkan dalam setiap langkah. Aryo terpekik, berusaha menghindar, tapi tubuhnya membeku seakan ada sesuatu yang mencekalnya dari belakang. Dalam sekejap, wajah Dita yang membusuk itu hanya berjarak beberapa senti darinya. Mulutnya yang menganga lebar mengeluarkan nafas busuk yang begitu menusuk. Kenapa kau biarkan aku mati begitu saja, Aryo? Teriak Dita, darah hitam menyembur dari mulutnya, mengenai wajah Aryo. Aryo memejamkan mata dan menjerit histeris. Ia merasakan tubuhnya diseret ke belakang, menghantam lantai kayu hingga punggungnya terasa nyeri. Saat membuka mata, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Lantai di bawahnya retak. Dari sela-sela retakan itu, tangan-tangan pucat mulai muncul, menggenggam pergelangan kakinya. Satu persatu tangan itu menarik tubuhnya ke bawah, seolah ingin menyeretnya masuk ke dalam kegelapan abadi. Lepaskan aku. Ampun, Dita. Aku tidak tahu apa-apa. Aryo berteriak histeris, berusaha melepaskan diri. Gunting di tangannya ia ayunkan ke segala arah, melukai tangan-tangan yang menggenggamnya. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Sekarang, kau harus menemaniku, Aryo. Suara Dita menggema di sekeliling ruangan. Dalam keputusasaan, Aryo melihat foto pernikahan mereka di dinding ruang tamu. Foto itu kini berubah. Wajah Dita di dalam foto tampak menatapnya dengan senyum mengerikan. Sementara di belakangnya tampak bayangan gelap berbentuk sosok perempuan besar dengan mata merah menyala. Kengerian itu semakin membuat Aryo tak mampu berpikir. Lantai kayu di bawahnya terus runtuh, menciptakan lubang hitam yang tak berdasar. Bau busuk semakin pekat. Suara jeritan dan rintihan samar terdengar dari dalam lubang itu. Aryo, jangan lari lagi, temani aku. Selamanya, suara itu terdengar lebih lembut, namun justru membuat bulu kuduk Aryo berdiri. Dengan sekuat tenaga, Aryo menancapkan gunting di lantai kayu di sebelahnya. Tubuhnya terhentak, dan ia berhasil meraih tepi lubang itu dengan kedua tangannya. Tangan-tangan pucat terus meraih-raih pergelangan kakinya. Namun Aryo berusaha keras menarik tubuhnya ke atas. Aku, bukan milikmu, Dita. Aryo berteriak sekuat tenaga. Dalam momen itu, suara tawa Dita berubah menjadi jeritan panjang yang melengking. Sosok di dalam kegelapan mulai memudar, tangan-tangan pucat itu melemah dan menghilang satu persatu. Dengan seluruh kekuatannya, Aryo berhasil menarik tubuhnya ke atas. Ia terbaring di lantai ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Lubang hitam yang tadi menganga kini sudah tertutup, seakan tak pernah ada. Ruangan kembali sunyi, tapi ada sesuatu yang membuat Aryo sadar bahwa teror ini belum berakhir. Dari ujung ruangan, suara langkah kaki kembali terdengar. Tep, tep, tep. Aryo menoleh dengan napas tersengal. Di ambang pintu kamar, sosok Dita berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menjuntai, tubuhnya membeku seperti patung. Lalu perlahan, kepalanya berputar hingga menghadap ke belakang. Ini belum selesai, Aryo.
Aryo terperangkap dalam kebisuan yang menakutkan. Sosok Dita, dengan kepala yang berputar hingga menghadap ke belakang, berdiri di ambang pintu kamar. Senyum mengerikan itu merekah, disertai suara tulang yang berderak seperti patah. Krek, krek, krek. Tubuh Aryo membeku, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ini belum selesai, Aryo. Suara Dita bergema, seperti datang dari berbagai arah. Aryo merangkak mundur, punggungnya menabrak dinding. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi sosok itu sudah melangkah maju. Kali ini, langkahnya pelan tapi pasti. Lantai kayu berderak di bawah kaki telanjangnya yang pucat. Tep, tep, tep. Dita, berhenti. Aryo berteriak, suaranya nyaris hilang tertelan ketakutan. Namun Dita tidak berhenti. Kepalanya yang sudah tidak lagi manusiawi itu terus menatap Aryo dengan senyum yang semakin melebar. Mulutnya terbuka, darah hitam meleleh keluar, membasahi gaun putihnya yang sudah usang. Kenapa kau membiarkan aku mati? Kenapa, Aryo? Suaranya berubah menjadi jeritan memekakan telinga. Aryo menutup telinganya, namun suara itu menggema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, benda-benda di sekitar ruangan mulai bergetar. Foto-foto di dinding jatuh dan pecah, vas bunga terlempar ke lantai, dan pintu lemari berderak keras seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Aku tidak membiarkanmu, Dita. Aku tidak tahu apa-apa. Aryo berteriak, matanya memerah karena putus asa. Dita berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada amarah yang tidak bisa lagi ditahan. Tiba-tiba, sosoknya bergerak cepat, berlari ke arah Aryo dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Aryo memejamkan mata. Namun tepat ketika sosok itu akan menerjangnya, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Bruk, bruk, bruk. Aryo membuka mata, tubuhnya gemetar. Sosok Dita yang tadinya ada di depannya kini lenyap. Tapi suara ketukan keras di pintu depan menggantikan keheningan itu. Suaranya seperti seseorang yang sedang memukul pintu dengan benda berat. Pak Aryo, Pak Aryo, buka pintunya. Suara seorang laki-laki terdengar dari luar. Itu suara Pak RT, ketua lingkungan di kampungnya. Aryo, yang masih dalam keadaan linglung, bergegas merangkak menuju pintu depan. Tangannya bergetar saat memutar kunci. Begitu pintu terbuka, Pak RT bersama beberapa warga berdiri di sana. Wajah mereka terlihat cemas. Ada apa, Pak RT? Aryo bertanya dengan napas masih terengah-engah. Pak Aryo, rumah Bapak tadi kedengaran berisik dari luar. Kami pikir ada maling atau apa, tapi pas kami intip dari jendela, kami lihat bayangan seseorang di dalam. Bapak sendirian, kan? Aryo memandang Pak RT dengan tatapan kosong. Bayangan? Sosok itu jelas bukan manusia biasa. Tapi bagaimana menjelaskan ini pada mereka? Saya baik-baik saja. Aryo berusaha menenangkan mereka, meski kakinya masih lemas. Namun, salah satu warga menunjuk ke dalam rumah. Itu apa, Pak Aryo? Aryo menoleh. Darah hitam. Tetesan darah hitam membentuk jejak yang memanjang dari pintu kamar ke ruang tengah. Jantung Aryo nyaris berhenti. Tetesan darah itu mengarah ke kamar tidur mereka. Kamar yang dulu ia tinggali bersama Dita. Pak RT, tolong pergi. Ini urusan saya. Aryo berkata cepat, mendorong pintu perlahan agar warga tidak melihat lebih banyak. Namun Pak RT menyipitkan mata, curiga. Pak Aryo, kalau ada apa-apa, lebih baik kita selesaikan bersama. Jangan tutup-tutupi. Siapa tahu ada sesuatu yang berbahaya, ujar Pak RT dengan nada tegas. Aryo tidak bisa menolak. Dengan terpaksa, ia membiarkan Pak RT dan dua warga lainnya masuk. Mereka mengikuti jejak darah hitam itu menuju kamar tidur. Aryo berjalan paling belakang, jantungnya berdegup cepat. Suara detak jarum jam terdengar lebih keras dari biasanya, seperti penanda datangnya sesuatu yang buruk. Pak RT membuka pintu kamar perlahan. Astagfirullah, seru salah satu warga. Di dalam kamar, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah ranjang, berdiri sosok perempuan mengenakan gaun pengantin putih yang kotor. Wajahnya tertutup oleh kain kerudung yang sudah compang-camping, dan tubuhnya berlumuran darah hitam.
Sosok itu berdiri kaku, seperti patung. Namun aroma busuk menusuk hidung setiap orang di ruangan itu. Siapa? Siapa itu? Tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Aryo mundur selangkah. Suara tawa halus terdengar samar-samar dari balik kerudung itu. Kalian lihat? Dia di sini. Dia masih di sini. Aryo berteriak histeris, menunjuk ke arah sosok itu. Pak RT dan warga lainnya melongo ketakutan. Tapi sosok itu tidak bergerak. Warga mulai melangkah mundur. Wajah mereka pucat pasi. Kita keluar dulu. Ini bukan urusan manusia lagi. Pak RT berkata dengan suara gemetar. Namun sebelum mereka bisa berbalik, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kerudung pengantin itu melorot, memperlihatkan wajah Dita yang hancur, mata bolong, kulit robek, dan bibir tersenyum lebar dengan gigi tajam menyeringai. Kalian semua akan ikut denganku. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Gelap total. Di dalam kegelapan itu, hanya terdengar jeritan-jeritan ketakutan yang menggema. Aryo terperangkap dalam kebisuan yang menakutkan. Sosok Dita, dengan kepala yang berputar hingga menghadap ke belakang, berdiri di ambang pintu kamar. Senyum mengerikan itu merekah, disertai suara tulang yang berderak seperti patah. Krek, krek, krek. Tubuh Aryo membeku, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ini belum selesai, Aryo. Suara Dita bergema, seperti datang dari berbagai arah. Aryo merangkak mundur, punggungnya menabrak dinding. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi sosok itu sudah melangkah maju. Kali ini, langkahnya pelan tapi pasti. Lantai kayu berderak di bawah kaki telanjangnya yang pucat. Tep, tep, tep. Dita, berhenti. Aryo berteriak, suaranya nyaris hilang tertelan ketakutan. Namun Dita tidak berhenti. Kepalanya yang sudah tidak lagi manusiawi itu terus menatap Aryo dengan senyum yang semakin melebar. Mulutnya terbuka, darah hitam meleleh keluar, membasahi gaun putihnya yang sudah usang. Kenapa kau membiarkan aku mati? Kenapa, Aryo? Suaranya berubah menjadi jeritan memekakan telinga. Aryo menutup telinganya, namun suara itu menggema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, benda-benda di sekitar ruangan mulai bergetar. Foto-foto di dinding jatuh dan pecah, vas bunga terlempar ke lantai, dan pintu lemari berderak keras seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Aku tidak membiarkanmu, Dita. Aku tidak tahu apa-apa. Aryo berteriak. Matanya memerah karena putus asa. Dita berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada amarah yang tidak bisa lagi ditahan. Tiba-tiba, sosoknya bergerak cepat, berlari ke arah Aryo dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Aryo memejamkan mata. Namun tepat ketika sosok itu akan menerjangnya, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Bruk, bruk, bruk. Aryo membuka mata, tubuhnya gemetar. Sosok Dita yang tadinya ada di depannya kini lenyap. Tapi suara ketukan keras di pintu depan menggantikan keheningan itu. Suaranya seperti seseorang yang sedang memukul pintu dengan benda berat. Pak Aryo! Pak Aryo! Buka pintunya! Suara seorang laki-laki terdengar dari luar. Itu suara Pak RT, ketua lingkungan di kampungnya. Aryo, yang masih dalam keadaan linglung, bergegas merangkak menuju pintu depan. Tangannya bergetar saat memutar kunci. Begitu pintu terbuka, Pak RT bersama beberapa warga berdiri di sana. Wajah mereka terlihat cemas. Ada apa, Pak RT? Aryo bertanya dengan napas masih terengah-engah. Pak Aryo, rumah Bapak tadi kedengaran berisik dari luar. Kami pikir ada maling atau apa, tapi pas kami intip dari jendela, kami lihat bayangan seseorang di dalam. Bapak sendirian, kan? Aryo memandang Pak RT dengan tatapan kosong. Bayangan? Sosok itu jelas bukan manusia biasa. Tapi bagaimana menjelaskan ini pada mereka? Saya baik-baik saja. Aryo berusaha menenangkan mereka, meski kakinya masih lemas. Namun, salah satu warga menunjuk ke dalam rumah. Itu apa, Pak Aryo? Aryo menoleh. Darah hitam. Tetesan darah hitam membentuk jejak yang memanjang dari pintu kamar ke ruang tengah. Jantung Aryo nyaris berhenti.
Tetesan darah itu mengarah ke kamar tidur mereka. Kamar yang dulu ia tinggali bersama Dita. "Pak RT, tolong pergi. Ini urusan saya," Aryo berkata cepat, mendorong pintu perlahan agar warga tidak melihat lebih banyak. Namun Pak RT menyipitkan mata, curiga. "Pak Aryo, kalau ada apa-apa, lebih baik kita selesaikan bersama. Jangan tutup-tutupi. Siapa tahu ada sesuatu yang berbahaya," ujar Pak RT dengan nada tegas. Aryo tidak bisa menolak. Dengan terpaksa, ia membiarkan Pak RT dan 2 warga lainnya masuk. Mereka mengikuti jejak darah hitam itu menuju kamar tidur. Aryo berjalan paling belakang, jantungnya berdegup cepat. Suara detak jarum jam terdengar lebih keras dari biasanya, seperti penanda datangnya sesuatu yang buruk. Pak RT membuka pintu kamar perlahan. "Astagfirullah," seru salah satu warga. Di dalam kamar, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Di tengah ranjang, berdiri sosok perempuan mengenakan gaun pengantin putih yang kotor. Wajahnya tertutup oleh kain kerudung yang sudah compang-camping, dan tubuhnya berlumuran darah hitam. Sosok itu berdiri kaku, seperti patung. Namun aroma busuk menusuk hidung setiap orang di ruangan itu. "Siapa? Siapa itu?" tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Aryo mundur selangkah. Suara tawa halus terdengar samar-samar dari balik kerudung itu. "Kalian lihat? Dia di sini. Dia masih di sini." Aryo berteriak histeris, menunjuk ke arah sosok itu. Pak RT dan warga lainnya melongo ketakutan, tapi sosok itu tidak bergerak. Warga mulai melangkah mundur, wajah mereka pucat pasi. Kita keluar dulu. Ini bukan urusan manusia lagi," Pak RT berkata dengan suara gemetar. Namun sebelum mereka bisa berbalik, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kerudung pengantin itu melorot, memperlihatkan wajah Dita yang hancur, mata bolong, kulit robek, dan bibir tersenyum lebar dengan gigi tajam menyeringai. "Kalian semua akan ikut denganku." Tiba-tiba, lampu kamar padam. Gelap total. Di dalam kegelapan itu, hanya terdengar jeritan-jeritan ketakutan yang menggema. Aryo masih terduduk lemas di lantai. Suara azan subuh yang mereda menyisakan ketenangan semu. Dadanya naik turun, napasnya terengah-engah. Udara di dalam rumah masih terasa berat, seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. "Kau pikir sudah selesai?" Suara itu mendadak terdengar lagi, lembut, namun tajam seperti pisau yang menoreh kulit. Aryo menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan-bayangan panjang di dinding yang bergoyang mengikuti lampu gantung tua. Apalagi ini?" Aryo berbisik ketakutan. Ia meremas rambutnya, mencoba menenangkan diri. Kemudian, ketukan pelan terdengar dari jendela. Tok, tok, tok. Jantung Aryo berdegup kencang. Tubuhnya membeku. Ia menoleh ke arah jendela yang tirainya masih terbuka sedikit. Di balik kaca, sosok bayangan berdiri. Samar-samar terlihat wajah pucat itu, Dita. Wajahnya kali ini semakin mengerikan. Kulitnya hitam legam seperti arang, matanya kosong menganga. Senyum lebar yang penuh amarah menyungging di bibirnya. Tubuhnya berdiri diam, tidak bergerak, hanya tatapan itu yang menembus ke dalam diri Aryo. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras, seakan hendak memecahkan kaca. Aryo menjerit, bangkit, lalu berlari keluar dari rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Udara pagi yang dingin menusuk kulitnya. Jalan kampung masih sepi, hanya suara langkah kaki Aryo yang bergema. Di tikungan jalan, Aryo berhenti. Napasnya tersengal-sengal. Ia berbalik dan memandang rumahnya dari kejauhan. Rumah itu tampak normal, sepi dan tak berpenghuni. "Ini semua mimpi, pasti hanya mimpi," Aryo bergumam seperti orang linglung. Tiba-tiba, bahunya ditepuk seseorang. Aryo menoleh cepat, dan ia melihat seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri di depannya. Wajahnya keriput, mata pria itu tajam seperti sedang menatap ke dalam jiwa Aryo. "Kamu lihat apa, nak?" tanya pria itu dengan suara dalam. Saya dikejar sesuatu, istri saya." Aryo bicara terbata-bata. Pria tua itu menyipitkan matanya. "Kau bicara soal istrimu yang mati? Yang nekat memasang susuk hitam itu?" Aryo membelalak.
Kakau tahu tentang Dita? Pria itu mengangguk pelan. Aku tahu lebih dari yang kau kira. Kalau kau terus begini, kau akan ikut bersamanya. Susuk itu tidak pernah dikhususkan untuk mati. Nah, sekali dipasang di tubuh seseorang, jiwanya akan terikat. Roh istrimu, gentayangan, mencari jalan pulang. Aryo menggigit bibirnya. Kata-kata pria tua itu seperti cambuk yang menyadarkannya. Aku harus bagaimana? Tolong aku, Pak. Saya tidak kuat lagi. Aryo berlutut, air matanya mulai mengalir. Pria tua itu mendekatkan wajahnya ke arah Aryo. Kau harus memutus ikatan itu. Tapi kau tahu risikonya. Aryo menggeleng. Kalau kau gagal, bukan hanya kau yang mati. Jiwamu akan terikat selamanya bersama istrinya di dalam kegelapan. Aryo merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun di saat bersamaan, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu tersenyum samar, lalu berbisik di telinganya. Temui orang yang memasang susuk itu. Hanya dia yang bisa melepasnya. Aryo kini berdiri di depan sebuah rumah tua di ujung desa. Atapnya sudah berlumut, pintunya reyot, dan di sekelilingnya tumbuh semak belukar yang lebat. Konon, rumah itu milik seorang dukun perempuan bernama Mak Inah. Orang yang dulu dikenal sering memasang susuk untuk para perempuan nakal. Dengan tangan gemetar, Aryo mengetuk pintu. Krek! Pintu itu terbuka sendiri, menimbulkan suara seram. Dari dalam, seorang perempuan tua dengan mata cekung dan kulit keriput muncul. Tatapannya tajam dan penuh curiga. Kau, Aryo? Tanya Mak Inah dengan suara parau. Aryo mengangguk lemah. Datang untuk apa? Aryo menelan ludah. Tolong lepaskan susuk yang dulu dipasang di tubuh istri saya. Mak Inah tertawa kecil. Suaranya menggema seperti bisikan hantu. Kau terlambat. Nak, susuk itu sudah mengambil jiwanya. Dan sekarang dia mencarimu. Ikatan itu terlalu kuat. Tapi, kalau kau tetap ingin mencoba, Mak Inah menatap Aryo dalam-dalam. Kau harus siap bertaruh nyawa. Aryo diam. Dalam pikirannya, bayangan Dita terus menghantuinya. Sosoknya yang menyeramkan, senyumnya yang penuh dendam. Aku siap, jawab Aryo akhirnya. Mak Inah menyeringai, lalu menarik Aryo masuk ke dalam rumahnya. Di dalam ruangan gelap itu, aroma kemenyan menusuk hidung. Di sudut ruangan, Aryo bisa melihat boneka-boneka kecil tergantung, serta simbol-simbol aneh yang digambar di lantai. Duduk, perintah Mak Inah. Aryo menurut. Mak Inah mulai menyiapkan ritual, membakar dupa, menggambar lingkaran dengan kapur putih, dan menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Aryo. Suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang dari jendela yang terbuka, lampu minyak bergoyang-goyang. Tiba-tiba, Mak Inah menoleh ke arah Aryo. Dia datang. Dari sudut ruangan, suara langkah basah kembali terdengar. Plak, plak, plak. Aryo membeku. Wajahnya memucat. Ia tahu suara itu, suara Dita. Dan benar saja, dari dalam kegelapan, sosok Dita muncul lagi. Kali ini tubuhnya lebih mengerikan, penuh luka bakar, dan matanya memancarkan amarah. Kau tidak akan bisa lepas dariku, jerit Dita, suaranya bergema seperti petir. Mak Inah berteriak, jangan takut, tetap di dalam lingkaran. Aryo menggenggam kedua tangannya erat. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak berani bergerak. Dita mendekat, tangannya yang panjang mulai mencakar-cakar lingkaran kapur. Mak Inah terus mengucapkan mantra, suaranya semakin cepat, semakin keras. Tiba-tiba, Dita berhenti. Matanya yang kosong menatap Aryo penuh kebencian. Kalau kau mau bebas, Aryo, kau harus mati lebih dulu. Aryo tersentak. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Dan saat itu juga, lampu minyak padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Yang terdengar hanya suara tawa Dita yang menggema. Hahaha, kau milikku, Aryo, selamanya. Kegelapan yang menyelimuti ruangan itu terasa hidup. Aryo bisa merasakan sesuatu merayap di kulitnya, seperti jari-jari dingin yang tak kasat mata. Nafasnya tercekat. Ia berusaha meraba-raba dalam kegelapan, mencari posisi Mak Inah.
Tapi suara tawa itu, tawa Dita, terus menggaung dari segala arah. Seakan-akan ruangan itu kini dipenuhi bayangan yang bergerak-gerak. Mak Inah? Mak Inah, di mana kau? Aryo berbisik panik. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah basah plak-plak-plak yang semakin mendekat. Kau ingin bebas, Aryo? Suara Dita terdengar dekat, sangat dekat, tepat di telinga Aryo. Aryo menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Udara di sekelilingnya mendadak menjadi dingin membekukan, menusuk hingga ke tulang. Napasnya berasap. Ia berjongkok ketakutan, merapatkan kedua lututnya sambil bergumam lirih. Ini bukan nyata, ini bukan nyata. Seret, seret, seret. Suara itu terdengar, seperti sesuatu yang diseret. Dari dalam kegelapan, Aryo akhirnya bisa melihat sedikit cahaya dari lampu minyak yang tiba-tiba menyala lagi. Cahayanya kecil, redup, namun cukup untuk memperlihatkan Mak Inah. Tubuhnya tergantung di pojokan ruangan. Leher Mak Inah melilit seutas tali kasar. Matanya melotot kosong. Kakinya berayun pelan ke depan dan ke belakang. Aryo ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Kau milikku, Aryo. Suara Dita kembali bergema. Dari bawah kaki Mak Inah, sesosok tubuh merangkak keluar. Itu Dita, dengan tubuhnya yang gosong, kuku-kuku panjang penuh darah, dan kepala yang terkulai tidak wajar. Tawa melengking keluar dari mulutnya yang sobek hingga ke pipi. Aryo mundur, terperosok keluar lingkaran kapur yang tadi melindunginya. Aarg! Begitu tubuhnya keluar dari lingkaran, ruangan itu bergetar. Angin kencang bertiup, jendela-jendela berderak keras. Dita mendadak melompat ke arah Aryo, mencengkeram lehernya dengan tangan-tangan kurusnya. Kau mau lari dariku? Hah? Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup setelah semua ini? Aku sudah mati karena susukmu. Dita menjerit di wajah Aryo, semburan napasnya dingin dan berbau busuk. Aryo meronta-ronta, tapi tenaga Dita seperti monster. Genggaman itu semakin erat, membuat Aryo megap-megap mencari udara. Maafkan aku, Dita. Aku tak tahu semua ini akan terjadi. Aryo berteriak dengan sisa suaranya, air mata mengalir deras. Mata Dita membelalak. Ada kilatan amarah dan kesedihan yang membaur menjadi satu. Terlambat, sudah terlambat. Dari bawah tubuh Dita, makhluk-makhluk kecil muncul, bayangan hitam dengan mata merah menyala, merayap seperti laba-laba, mengelilingi Aryo yang masih tercekik. Mereka tertawa cekikikan, suara mereka melengking tajam. Ambil dia, bawa dia bersamaku. Perintah Dita, wajahnya kini hanya berjarak sejengkal dari wajah Aryo. Aryo merasakan pandangan matanya mulai kabur. Tubuhnya lemas, tenaganya terkuras. Namun, di saat ia hampir menyerah, sebuah suara menggema dari luar rumah. Ya Allah, lindungi aku dari gangguan setan terkutuk. Suara itu seperti petir yang menyambar. Aryo mengenali suara itu, suara Pak Ustaz Rauf, imam masjid di kampungnya. Dari balik pintu, cahaya terang mendadak menerobos masuk. Dita memekik keras, seperti terbakar oleh cahaya itu. Tidak! Aryo terjatuh ke lantai. Genggaman Dita perlahan-lahan melemah. Sosoknya melangkah mundur, kulitnya terbakar, asap hitam mengepul dari tubuhnya. Tawa melengking itu berubah menjadi raungan menyayat. Aku tidak akan pergi. Aku akan kembali. Aryo! Dengan jeritan terakhir, Dita menghilang dalam kobaran api hitam yang menyatu dengan angin. Makhluk-makhluk kecil itu pun lenyap, meninggalkan jejak bau anyir yang menusuk hidung. Aryo tersadar ketika tubuhnya diguncang lembut. Aryo! Aryo! Bangun! Ia membuka mata. Pak Ustaz Rauf berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Ustaz, dia. Dita? Aryo terbata-bata. Pak Ustaz mengangguk pelan. Aku tahu apa yang terjadi. Kau hampir menjadi korban. Rumah ini harus dibersihkan dari gangguan. Aryo memandang sekeliling. Rumah tua itu kini kosong dan gelap. Tidak ada tanda-tanda Mak Inah, tidak ada lingkaran kapur, tidak ada bau dupa. Hanya ruangan sunyi yang dipenuhi kegelapan pekat. Pak Ustaz menggenggam bahu Aryo. Kau harus bertobat, Aryo. Semua ini terjadi karena kesalahan manusia yang bermain-main dengan hal-hal terlarang.
Air mata Aryo tumpah. Ia sadar, perbuatannya telah menjerumuskan Dita dan dirinya sendiri ke dalam kegelapan. Namun, di saat yang bersamaan, sebuah pertanyaan menghantui pikirannya. Apakah Dita benar-benar sudah pergi? Malam itu, Aryo kembali ke rumahnya. Badannya lelah, pikirannya kacau. Ia merebahkan diri di kasur, menatap langit-langit yang kosong. Namun, tepat sebelum ia memejamkan mata, suara familiar itu terdengar lagi. "Aku di sini, Aryo." Mata Aryo membelalak. Ia menoleh ke arah cermin di sudut kamar. Sosok Dita berdiri di sana. Wajahnya tersenyum lebar. "Kau pikir semua ini sudah berakhir?" Cermin itu mendadak retak. Dari retakan-retakan itu, tangan-tangan hitam keluar, merayap menuju tubuh Aryo. "Selamat datang di kegelapan, suamiku." Aryo menjerit sekuat tenaga saat tangan-tangan hitam dari cermin mencengkeram tubuhnya. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin erat genggaman itu. Suara Dita terus menggema di kepalanya. Tertawa, berbisik, dan mengutuk. "Kau tidak bisa lari dariku, Aryo. Kau milikku untuk selamanya." Tiba-tiba, suara adzan subuh berkumandang dari kejauhan. Getarannya merambat ke seluruh ruangan, mengusir hawa gelap yang menyelimuti. Cahaya keemasan menembus jendela kamar, menyapu bayangan-bayangan hitam itu. "Tidak, Aak!" Raungan Dita memekik tajam, bersamaan dengan pecahnya cermin menjadi ribuan serpihan kaca. Aryo terjatuh di lantai, tubuhnya menggigil. Nafasnya memburu. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Di balik serpihan cermin itu, sosok Dita perlahan memudar, wajahnya dipenuhi kepedihan, sebelum akhirnya lenyap di telan cahaya pagi. Hari-hari berlalu, dan Aryo tak lagi sama. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah tua tersebut dan kembali ke kampung halamannya. Pak Ustaz Rauf membimbing Aryo untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia belajar bahwa segala perbuatan yang melibatkan ilmu hitam, susuk, atau hal-hal mistis akan selalu membawa malapetaka, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar. Di sebuah pengajian, Aryo diberi kesempatan untuk berbicara. Dosa-dosa kita, sekecil apapun, akan selalu membawa konsekuensi. Dita, istri yang pernah aku cintai, menjadi korban dari kesalahan dan keegoisanku. Jangan pernah bermain-main dengan hal yang dilarang, karena kegelapan selalu punya cara untuk menjerat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wajah Aryo tampak menyesal, matanya berkaca-kaca. Nasihat dan hikmah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup yang penuh dengan ambisi dan cara-cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Ilmu hitam, susuk, atau kepercayaan terhadap hal-hal mistis tidak akan pernah memberi kebahagiaan sejati. Kebahagiaan hanya datang dari jalan yang diridha Tuhan. Bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk bertaubat, jangan menunggu hingga semuanya terlambat. Jadikan cerita ini sebagai pengingat bahwa setiap perbuatan kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Ingatlah, kebaikan akan membimbing kita pada cahaya, sementara kejahatan akan menyeret kita ke dalam kegelapan. Terima kasih sudah membaca cerita ini hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya memberi hiburan, tetapi juga pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita agar tetap di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.